kelima, pendongeng. Yang keenam, penampilan Hadram Alawis. Yang ketujuh, penceramah. Dan yang kedelapan, zikir dan doa bersama. Tanpa banyak substitut, kita langsung aja ke penampilan pertama, yaitu Alawis dari MTS Tebar Barat. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang sebelum kamu. Saya ingatkan kembali kepada kalian bahwa hari ini di Ramadan tahun 2025 kita tetap bisa melakukan kegiatan positif. Muhammad Taufik kelas 5A. Selanjutnya Raisya Nabila kelas 6B. Raisya Nabila kelas 6B. Selanjutnya Alfian kelas 4D. Lanjut Najwa 6A. Oh iya, aku baru ingat kawan-kawan. Kalau aku punya sesuatu dari tadi malam. Aku punya permen sama coklat. Kalian mau nggak? Tapi ikut aku buka sekarang ya. Bener ya? Mau kasih permen sama coklat? Tapi ikut buka sekarang? Mau? Ya janganlah, kasihan lah, masa akidah kalian cuma terbatas karena permen sama coklat doang, kasihan ya nggak? Nah udah kalau gitu, aku akan bawa permen sama coklatnya, aku akan makan di luar. Kalau di sini nanti ketahuan sama ibu. Ini Cilup. Cilup? Apa bu? Itu apa? Permen sama coklat. Ayo, Cilup mau apa? Ini bu, aku mau berbagi sama kawan-kawan yang ada di depan tuh bu. Iya. Mau apa? Berbagi. Beneran berbagi? Iya. Ya sudah, kalau berbagi ibu setuju, tapi ingat ya jangan dimakan sekarang ya. Cilup masih puasa kan? Puasa dong anak ibu gitu loh. Ya sudah, hati-hati, berbagi inget ya. Ya ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cilup mencari tempat yang aman kawan-kawan untuk makan permen sama coklatnya. Kita lihat bagaimana cara makannya Cilup. Buka, buang, makan. Buka, buang, makan. Apa yang dibuka sama Cilup? Apa yang dimakan sama Cilup? Apa yang dibuang sama Cilup? Berarti dia buang sampah sembarangan dong? Emangnya masalah kalau ngebuang sampah sembarangan? Masalahnya apa? Banjir, aku kan buang sampah bukan buang air. Enggak, aku nggak mau main sama kalian sana jauh-jauh.
tidur lagi sebentar, nanti kalau bangun aku lanjutin lagi puasanya. Boleh kan? Boleh. Kan gak ada yang lihat, kalau gak ada yang lihat boleh. Walaupun gak ada yang lihat, tapi kan ada yang maha tahu ya kawan-kawan ya. Siapa yang maha tahu? Allah tahu apa yang kita lakukan. Emang iya? Nah, udah berdoa. Bobo berisik, tidur. Wah, berisik. Wah, bisa diem nggak? Berani sama aku? Yang di belakang berani? Saat Ciluk sedang tertidur. Walhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Mantap. Haji keren. Yang sama kita hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN Semper Barat 07, yaitu Ibu Hajah Nur Aisyah. Ya jatuh. Dan Ibu Sari, dan juga tim IZI, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia. Dan juga kita doain juga hadir Bapak Polisi kita. Mantap. Pengen jadi polisi, belajar yang rajin. Oke? Bapak komandan kita yaitu Bapak Ibrahim, Bapak, ya, doain beliau sehat walafiat. Dan adik-adikku sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sekolah tercinta dalam rangka buka bersama. Nah, buka apa ini? Oh, buka doa, buka bersama dan santunan SD Negeri Semper Barat 07 bersama IZI Inisiatif Zakat Indonesia. Tema titik 2 tanda kutip Ramadan ceria, Ramadan penuh berkah, Rabu, 19 Maret 2025. Siapakah ini? Keren kan? Keren bank. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang
Hafal banget. Jangan-jangan ngitungin. Masih puasa? Masih semangat tadarus? Mantap. Hari ini kita berkumpul di sekolah tercinta dalam rangka melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa. Ada yang gak puasa? Mana orangnya? Jangan-jangan ikut sahur tapi mokel. Ya kan? Ayo, puasa adalah ibadah yang sangat beda dari ibadah yang lain. Deh, ganteng, ganteng. Ini gak ada soundnya, pakai toa doang soalnya ya. Dah, dengerin. Puasa adalah ibadah yang diwajibkan buat orang yang beriman. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 183. Siapa yang hafal nunjuk 50.000. Ayo, siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Ya, sini. Ya, ini. Nah, ayo. Maju. Ayo. Ya, ini. Nah, kelas berapa? Nama. Fatimah. Oh, panggilannya? Oh, kira panggil Fatimah panggilannya. Iya, Sekar. Kelas berapa? 6. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 183 itu adalah perintah Allah kepada orang beriman tentang kewajiban puasa. Maka Sekar hafal nggak? Halnya habis maghrib, es buah halal habis, kolak halal habis, termasuk kopi halal habis. Maka diajarkan kita supaya disiplin menahan hawa nafsu, karena godaannya puasa berat. Apalagi baru belajar puasa jam 3 sore udah lemes, matanya yang tadinya hitam putih sudah putih semua. Datang ke dapur niat sunlight mirip sirip marjan, ya kan sunlight kayak sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita kata hormat. ya kan godaannya berat, tantangannya berat. Maka puasa ngajarin disiplin, diajarkan kita adik-adik ingin dapat jadi prioritas yang pertama, jadi ranking pertama, harus disiplin belajarnya. Kenapa? Karena kalian calon generasi penerus yang akan datang. Nih semua nih, nanti RT mati, siapa gantinya? Ada yang mau jadi RT? Banyak. RW mati, ada gantinya? Ada gantinya. Camat meninggal dunia, ada gantinya. Kalian yang harus siap. Ustadz, kiai meninggal dunia, kalian siap akan gantiin. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang kan ya Allah, masjid cakep, musola cakep, bukan anak muda yang ngisi. Kebanyakan aki-aki mulu. Maka kalian adik-adik masuk musola, masuk masjid, gantiin siap sebagai generasi pemuda yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Alhamdulillah. Yang azan kadang-kadang di musola cakep, aki-aki. Yang komat aki-aki, baca Quran, muras kolem, mukul beduk, gulung tikar. Yang ngepel, yang mati, orangnya nokong. Ya Allah, harus siap gantiin. Jangan yang azan aki-aki udah ompong ngempos.
udah metik nggak ada giginya. Apalah toh iluminan ya kan. Ente yang muda-muda nih gantiin engkong jangan azan, saya yang azan. Begitu mestinya anak muda azan. Jangan-jangan maghrib. Ya Allah. Artinya apa? Kalian siap dan belajar yang rajin, belajar yang giat supaya apa? Kalian ke depan tantangannya berat, dijajah nih sekarang. Hati-hati. Makanya anak-anak muda kita, ini anak-anak kita, hei semua adik-adikku, semuanya anak-anakku, kalau kalian disiapin iman yang kuat, mental yang kuat, agama yang mantap, insya Allah kita kedepannya akan jadi orang yang pinter dan jadi orang yang soleh. Ramadan melalui puasa kita diajarkan supaya disiplin, rajin, bangun subuh, bangun sahur, jadi anak yang mandiri, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kita supaya apa? Supaya sabar menunggu datangnya malam. Sabar kita dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, diajarkan kita supaya sabar. Kenapa? Sabar itu pasti akan indah pada waktunya. Benar? Mana buktinya? Sabar ketika datang waktu azan maghrib. Jangan pakai ditungguin, pasti datang. Bener? Jangan pakai ditungguin, hitungannya lama. Kalau kita tungguin lama, yang kita nggak tunggu itu kadang datangnya cepat. Maka insya Allah dari terbit matahari semenjak subuh habis imsak kita menahan dari lapar dan haus sampai datangnya maghrib, diajarkan bersabar. Termasuk kalian dalam belajar harus dengan kita bersabar, insya Allah doa dan sholat yang kita lakukan itu ditambah dengan kesabaran membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Alhamdulillah. Yang ketiga, catat, puasa mengajarkan kita supaya peka. Ya Allah, pekanya di mana? Ternyata kita tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus, ternyata tidak enak lapar-laparan. Dengan kita berpuasa, ya Allah, ternyata lapar nggak enak, ternyata haus nggak enak. Maka dengan kita puasa timbul kepekaan untuk berbagi kepada mereka, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, yang semua itu mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lainnya lapar. Maka mungkin dengan kita puasa kita akan menumbuh kembang semangat kebersamaan, berbagi, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Kalau sudah pelit, koret, bin merege hese, ntar orang yang pelit akan dipelitin lagi. Benar? Puasa ngajar kita berbagi, jangan pelit. Dengan kita berbagi, insya Allah timbul keberkahan.
ada anak-anak yatim, ada fakir miskin. Dengan kita melaksanakan puasa, maka kita akan rasakan tidak enaknya lapar. Benar? Benar? Bagaimana puasa, lapar enggak? Lapar enggak? Enak enggak lapar? Enggak enak. Haus enak enggak? Enggak enak haus. Maka kita rasakan dengan haus untuk berbagi sama orang yang butuh uluran tangan kita. Jangan pernah kita berbagi tanpa kita merasakan bahwa tidak enaknya lapar. Puasa itu membentuk karakter kita supaya berbagi. Yang ketiga. Yang keempat, puasa ngajari kita supaya apa? Supaya jujur. Jujurnya di mana? Tadi kalian sholat zuhur enggak? Sebelum sholat wudhu kan? Lagi wudhu kekumur kan? Andaikan saja kita colong sedikit itu air, kita minum dikit aja, jangankan orang lain yang jauh, jangankan Pak Polisi, teman di samping lagi wudhu, nggak tahu kalau kita nyolong air. Benar? Kenapa kita nggak korupsi? Kenapa kita nggak minum? Karena Allah tahu. Ada orang, nggak ada orang, Allah pasti tahu. Maka kalian jangan ngumpet-ngumpet waktu buka. Ini kadang-kadang buka zuhur nggak puasa, kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Kan pura-pura puasa paling gampang. Pura-pura puasa paling masuk ke kamar tengah hari, kunci pintu dari dalam kamar, makan dalam kamar 2 piring, jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap, orang nggak tahu nih ngomong kita tuh. Ngomongnya apa? Ya Allah, lemes banget malam nggak sahur. Orang nggak tahu kalau kita nggak puasa. Kalian walaupun ngumpet dimanapun, makan ketahuan sama Allah. Bener. Walaupun kalian nyolong-nyolong, ngumpet-ngumpet, nyari waktu, nyari tempat yang sepi dimanapun, kalau kalian percaya bahwa ada Allah yang ngelihat kita, percaya? Berarti puasa ngajarin jujur. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup kita. Ramadan dengan puasa kita dapat pelajaran. Dengan puasa supaya jujur. Yang pertama disiplin. Yang kedua sabar. Yang ketiga peka. Yang keempat jujur. Berapa pelajaran dalam puasa buat kita hari ini? Ada. Pertama, disiplin. Yang kedua, peka, sabar. Yang ketiga, peka. Dan yang keempat adalah jujur. Maka kita dapat pelajaran melalui puasa. Ayo, selesai Ramadan, semakin meningkat kualitas belajar kita. Alhamdulillah. Pengen naik kelas, pengen ranking pertama, maka ketika pengen ranking pertama, pengen naik kelas, gantungkan cita-cita setinggi langit. Benar? Semangat belajar, jauhin handphone. Benar? Jangan terlalu main banyak handphone. Kenapa? Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita santai. Maka kalian bisa mengatur waktu supaya disiplin menjadi orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang sedang belajar, adik-adikku sekalian, sehat walafiat.
Amin. Amin. Kok didoain gak amin? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran, dapat ilmu yang manfaat, jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Allah berikan kemudahan, kepahaman dalam belajar, dan insya Allah kelak menjadi orang-orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah, ini yang Om Tile bisa sampaikan. Semoga semua sehat. Terus semangat dalam ibadah, semangat dalam belajar, jangan ada yang jebol, oke? Insya Allah hadiahnya langsung dari Allah. Apa hadiah dari Allah? Dan masuk surga, alhamdulillah. Dapat pahala, alhamdulillah. Dan lebaran dapat THR. Dari mana? Dari emak sama bapak. Oke, insya Allah sukses semuanya. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.